Oke, kita lanjut ya. Kita bahas soal yang nomor 5. Nah, perhatikan satuannya masih dalam satuan internasional, jadi tidak perlu kita ubah. Kemudian kita harus highlight apa aja informasi penting yang disajikan di soal. Kita coba ya. Nah, sebuah benda bermasa 2 kg dan benda B bermasa 6 kg yang berada pada sebuah meja horizontal licin dihubungkan dengan sebuah tali tak bermasa gaya FA sebesar 30 Newton dengan sudut theta A derajat terhadap sumbu X pada balok A, sedangkan gaya B sebesar 5 Newton dengan sudut theta B terhadap sumbu X bekerja pada balok B. Diketahui tan theta A sama dengan tan theta B, nilai tegangan tali pada sistem ini adalah. Oke deh. Nah, kalau dari sini melihat soal seperti ini, kalau udah bisa di-highlight apa aja informasi pentingnya, kalau kita langsung cara cepatnya kita pasti harus proyeksikan gaya yang bekerja ya. Kita mulai dari benda A. Maka kalau dari benda A, ini gaya A, kalau ini X berarti akan menghasilkan di sini FA. Dan di sini ada sudutnya, berarti F akan FA cos theta. Berarti di sini ada FY, atau FY itu nilainya sama dengan FA sin theta. Nah, ini sebenarnya pengecoh ya, theta A, theta B. Padahal kalau diperhatikan nilainya sama, jadi ini sebenarnya sudutnya berarti sama. So, kalau begitu kita sudah selesai untuk di benda A. Kenapa kita nggak perhitungkan gaya beratnya? Karena kalau di sini kita fokus kepada sumbu X, ya kan? Jadi kita tidak memerlukan memproyeksikan gaya berat dan gaya normalnya. Oke deh, setelah ini kita lihat ada tali, berarti ada gaya tegangan tali. Ada gaya tegangan tali yang dihasilkan oleh benda A, TA, dan TB. Dan nilainya ini sama ya, karena satu tali terhubung. Kita lanjut ke benda B, berarti di sini membentuk sudut. Dan ingat sudutnya sama, berarti di sini adalah FB cos theta. Dan di sini ada FB sin theta. Oke. Proyeksi gayanya udah. Nah, sebelum mencari tegangan tali, kita harus tahu dulu berapa percepatannya. Jadi biasa kalau udah ada gaya seperti ini, kita hubungkan tegangan dengan percepatan. Nah, dari sini juga kita lihat bendanya bergerak ya, akan bergerak. Berarti kita langsung aja cari sigma F sama dengan M dikali A. Kita lihat gayanya yang dari ujung dulu deh, dari sini. Berarti FB cos theta. Kemudian kita geser ke sini, karena tegangannya sama, berarti T kurang T nanti bisa habis. Selanjutnya ada FA cos theta, karena arahnya sama ke kanan, berarti langsung aja kita tambah FA cos theta sama dengan M total dikali A. Ingat ya, M-nya ditotalin. Nah, gimana caranya di cos-nya, Miss? Nah, kalau seperti ini cara mencari cos-nya, itu kan perhatikan tadi diketahui sudutnya ya. Sudutnya itu tan theta A sama dengan 4/3. Berarti kalau kita bentuk segitiga, ya kan, tan itu desa 4/3. Berarti miringnya secara Pitagoras dapatnya 5. Berarti cos-nya langsung. FB itu nilainya tadi, ini ya, 5 Newton. Berarti 5 cos-nya cosami, berarti 3/5 ditambah, kurang jelas ya, FA-nya ini
30. Berarti 30 kali 3/5. M totalnya kita tinggal tambahi 2 kg dengan 6 kg. Hasilnya adalah 8. Oke, mana tahu bingung, Miss coba jabarin. 2 tambah 6 kali A. Ini coret ya. 5 ke sini habis, ini ke sini jadinya 6. Berarti kita lanjutkan, ini hasilnya 3 ditambah 18 sama dengan 8A. Berarti ini 21 sama dengan 8A. A sama dengan 21/8. Ini adalah percepatannya. Udah dapat percepatan, berarti kita bisa cari tegangan talinya. Nah, cara mencari tegangan talinya, kalau kita lihat satu-satu ya, misalnya kita mau satu-satu, kita coba berarti pakai misalnya dari proyeksi benda B. Oke. Ini berarti kita fokusin. Kita ke benda B dulu ya. Oke deh. Yuk, kita coba kerjain. Berarti kita tulis lagi sigma FB sama dengan MB dikali A. Nah, dari sini gaya yang bekerja berarti FB cos theta dikurang T karena berlawanan arah sama dengan MB-nya 6, alfa percepatannya udah dapat 21/8. Berarti FB cos theta tadi juga udah kita cari ya. FB cos theta hasilnya nanti 3 dan bisa lihat di sebelah kiri. Berarti 3 dikurang tegangan tali sama dengan ini, kalau pakai kalkulator biar cepat 15,75. Oke. Nah, berarti tegangan tali sama dengan 3 dikurang 15,75. Maka ini nanti hasilnya negatif 12,75 Newton. Tapi ini kita nggak bisa masukkan karena nilainya negatif. Ketegangan itu kalau negatif artinya tali itu bisa kendor atau putus. Oke. Jadi benda A dan benda B ini kalau bisa kendor atau putus, kedua benda tidak bergerak, kedua benda tidak bergerak bersama-sama. Oke. Jadi kalau gini, gimana Miss? Kita nggak perlu proyeksikan ke benda A, nggak perlu, karena ingat tegangannya sama. Berarti nilai tegangan talinya itu sama dengan 0. Yang harus kita tulis, tidak boleh 0 aja, harus 0,0. Satuannya nggak perlu ya, karena udah ada. Jadi kita tulis adalah 0,0. Kenapa gitu? Ingat peraturan. Oke? Peraturan. Udah selesai untuk soal nomor 5, kita ke soal yang nomor 6. Nah, ini masih tentang gaya. Oke, yuk kita selesaikan ya. Ada dua benda, ada M1, M2. Satuannya benda internasional ya, jadi nggak ada yang perlu di-convert. And kemudian kita perlihat ini ternyata tangennya berbeda. Jadi kalau tangennya beda, berarti kita harus ingat ya. Tangennya ini beda. Nah, yang ditanya, maka besar percepatan pada balok M1. Nah, kalau dari sini, lagi-lagi kita harus proyeksikan dulu gaya yang bekerja. Oke? Nah, kalau seperti ini, kita pasti bisa tahu ada benda M2 dulu ya, kita cari. Berarti ini ada gaya berat.
Kalau terhadap bidangnya, berarti di sini juga ada gaya W sin theta 2. Oh, ini bukan theta, ini alfa. Ini alfa. Oke, alfa 2. Berarti yang ke sini ini W cos alfa 2. Ini W2 ya, karena bekerja pada benda yang kedua. So, di sini berarti juga ada, saya coba pakai warna yang berbeda. Ini jadinya adalah gaya normal. Nah, ini udah, berarti kita lihat ya, ingat di sini juga masih ada gaya F. Ini dari soalnya. Sekarang kita ke benda yang sebelah kiri, M1. Sama seperti M2, kita tahu ini ada gaya berat. Ini berarti W1 terhadap bidang membentuk sudut, ini jadinya W1 sin alfa 1. Ke sini jadinya W1 cos alfa 1. Ke sini ada gaya tegangan tali, ini juga ada tegangan tali. Oke, kalau udah begini, ingat bendanya ditarik, berarti arahnya ke sini. Ya, arahnya ke sebelah kanan. Oke, arahnya. Oke, kalau udah kayak gini, karena tangennya tadi ini berarti ada 2 segitiga ya. Segitiga yang pertama, kalau kita buat, ini untuk alfa 1, desa 4, sampingnya 3, ini 5. Kalau yang segitiga kedua, ini alfa 2, 3, 4, ininya 5. Oke, langsung saja kita proyeksikan satu-satu benda yang pertama. Benda yang pertama, nah bendanya itu kan bergerak. Oke, berarti sigma F. Oke, supaya rapi, saya buat ke sini. Sigma F sama dengan M kali A. Karena benda yang pertama ini M1 ya. Nah, kalau dari sini tegangannya, ini tegangan tali. Oke, ini tegangan tali, ini tegangan tali, walaupun nilainya sama. Karena dia searah dengan arah gerak, berarti T-nya yang positif. W1 sin alfa 1-nya yang negatif. Berarti T dikurang W1 sin alfa 1 sama dengan M1 kali, oh ini bukan alfa, ini adalah alfa. A percepatan. Terus W itu adalah mg, berarti massa 1 kali percepatan sin alfa 1. Kita lihat sin demi, berarti 4/5. 4/5 sama dengan M1 kali A. Supaya gampang, T sama dengan M1 kali A ditambah M1 kali G kali 4/5. Berarti 4/5 mg ya. 4/5 mg, M1 kali G. Ini yang akan jadi persamaan pertama. Sekarang kita proyeksikan ke benda yang kedua. Benda 2. Sama, kita hitung gayanya. Sigma F sama dengan M2 dikali A.
Berarti karena ada yang tadi arahnya itu ke sini, ke bawah ini, berarti F dan W2 sin alfanya yang positif. Berarti F ditambah W2 sin alfa 2 dikurang T sama dengan M2 kali A. Masukkan aja ya langsung nilainya ini. Oke, berarti dari sini kan T-nya udah dapat. Berarti kita tinggal ubah substitusi T yang ini ke persamaan ini. Misalnya ini saya buat ke persamaan 2. Nilai T kita pindahkan. Berarti supaya mana tahu ada yang lupa, saya tulis ya. Substitusi 1 ke 2. Persamaan 1 ke persamaan 2. Yuk, langsung. F-nya kita tulis lagi. W2 sin alfa 2. Kita tulis aja dulu ya. Sin alfa 2 dikurang M1A ditambah 4/5 M1G sama dengan M2A. Oke, F-nya nilainya adalah 6. F-nya adalah 6. Kita tambahkan W2-nya. Berarti massa bendanya sama-sama 10. Berarti ini 10 kali 9,8 sin alfa 2 3/5. 3/5 dikurang M1 itu 10A ditambah 4/5. M1-nya tadi 10 kali 9,8. Ini juga 10A. Ini 10/5 bisa dicoret. Ini 2 ya, ini tadi 5. Ini juga bisa dicoret, ini 2. So, berarti 6 tambah, ini bukan 6, 39,6. Aduh. 39,6. Berarti gayanya tadi 39,6 ya. Oke, anggap ini 39,6. Agak mepet dia. Sini aja deh. 39,6 ditambah 58,8 ditambah 78,4 10A. Yang ini 10A-nya kita pindahin. Oke, yang ini kita pindahin ke sini. Berarti tambah 10A. Ini kalau ditotali ini tadi kan dia masih kurung. Berarti negatif jadi positif, yang ini negatif ke sini, ini jadi kurang. Yuk langsung aja pakai kalkulatornya. Ini nanti hasilnya adalah 20 sama dengan 20A. So, A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Tapi yang kita bisa masukkan adalah yang kita tulis 1,0 meter per sekon kuadrat. Ingat, yang kita masukkan harus ikut nolnya. Harus ikut. Oke, kita tulis aja deh di sini 1,0. Oke, ada yang benar? Semoga ya. Ini bisa jadi modal untuk Olimpiade nanti. Ayo kita lanjut ke nomor 7. Sebuah balok bermasa 2,5 kg meluncur sejauh 1 meter di sebuah lintasan dengan kemiringan alfa terhadap bidang datar. Koefisien gesek statis dan kinetisnya ada 0,5 dan 0,2.
Jika percepatannya 9,8, maka besar energi yang hilang akibat gaya non-konservatif. Nah, ada istilah baru nih, energi yang hilang. Biasa kita kalau pakai belajarnya itu energi kinetik, energi potensial gitu ya. Nah, ini ada energi yang hilang, malah akibat gaya non-konservatif lagi. Apa sih itu gaya non-konservatif? Nah, gaya non-konservatif itu adalah gaya yang bergantung dengan lintasannya. Oke. Nah, gaya apa yang bergantung dengan lintasannya dalam hal ini adalah gaya gesek. Nah, kalian juga harus ingat ini non-konservatif ya. Gaya gesek, gaya bergantung dengan lintasan. Kalau nanti ada soal gaya konservatif, berarti gaya yang tidak bergantung dengan lintasannya. Oke? Jadi harus ingat, non itu bergantung dengan lintasan. Kalau konservatif, dia tidak bergantung dengan lintasannya. Oke, energi yang hilang. Energi itu bisa juga kita hubungkan dengan usaha, ya. Energi yang hilang itu bisa juga kita hubungkan dengan usaha perubahan. Nah, usaha itu adalah F dikali S. Karena dalam hal ini kita pakai gaya gesek, berarti W sama dengan F. F kecil ya, karena pakai gaya gesek, F ges dikali S perpindahannya. F gas itu, ingat ini ada gaya gesek statis, gaya gesek kinetis, yang ini 0,5 punya statis, yang 0,2 punya kinetis. Jadi yang kita pakai yang mana, Miss? Yang kita pakai adalah yang kinetis, karena dia kan bergerak. Kalau statis licin, ya kan? Ya, jadi ini yang supaya dia gesekannya yang berpengaruh, lintasan yang berpengaruh adalah kinetis. Berarti kita pakai gaya gesek itu kan μk dikali gaya normal. Oke? Oke. Nah, supaya lebih paham coba kita gambar ya. Misalnya ini ada bidang miring. Jadi ada benda yang meluncur, berarti dia dari atas ke bawah. Ini saya buat putus-putus. Oke. Berarti perpindahannya 1 meter tadi kan? Yes, ini dia 1 meter. Oke. Berarti gaya geseknya kalau ini geraknya ke sini, gaya geseknya arahnya berlawanan arah ya. Ini dia. Ini gaya geseknya. Gaya geseknya ke sini. Berarti μk kali N. Karena di sini ada sudutnya, itu alfa. Berarti ini adalah gaya. Oke. Terus ini gaya normalnya. Ini W. Berarti ke sini ada. Oke. Ini ada W cos theta. Ini W sin theta. Oke. Ya, langsung berarti μkn cos theta dikali S. F gas. μk-nya 0,2 dikali N-nya itu berarti mg ya. N itu N-nya adalah M kali G, mg
cos theta. Cos, berarti kita gambar lagi segitiga. Oke, ini alfa. Ini 3, 4. Berarti ini 5. Cos samping per miring 4/5. Perpindahannya 1. 0,2 kali 2,5 kali 9,8 kali 4/5 kali 1. Langsung aja secara matematika nanti didapat 3,92 Joule. Tapi kita tulis apa? Hanya 3,9. Oke, 3,9. Nih, ya. Oke, ini dia. Kita masuk ke soal nomor 8. Kalau soal nomor 8 ini agak seru ya. Dia pakai persamaan lagi. Jadi ini agak seru. Kita langsung aja babat. Oke, nomor 8. Benda A dan benda B bergerak sepanjang lintasan lurus. Posisi benda A pada saat T dinyatakan oleh fungsi xt. Kecepatan benda B oleh fungsi fvt. Posisi benda A ketika percepatannya sama dengan percepatan benda B adalah di mana posisinya. Nah, kenapa ini seru? Karena dia keterangan X-nya ini dengan keterangan VT ini tidak saling berhubungan. Ini punya si A, X itu punya A, sedangkan VT itu punya B. Tapi tenang, ini tetap bisa kita selesaikan. Jadi cara menyelesaikannya, caranya adalah seperti ini. Berarti kita langsung buat, coba kita buat. Untuk yang benda A, berarti ini X A, X A T sama dengan T tambah 2 T kurang 5 dengan T tambah 7 meter. Supaya kita nggak ribet ya, langsung kita kalikan aja T kuadrat, oke, minus 5 tambah 2T, ini jadinya minus 3T kurang 10, kita masih harus kalikan lagi dengan T tambah 7. Ini nanti T pangkat 3, terus tambah 7T kuadrat kurang 3T kuadrat kurang 21T kurang 10T terus kurang 70. Kita satukan ya, T pangkat 3 terus 7 kurang 3, 4, 4T kuadrat, ini jadi kurang 31T kurang 70 meter. Kemudian kita ke benda B. Benda B ini punya VBT sama dengan negatif 5 ditambah 44T meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah posisi ini saat percepatan si A itu sama dengan percepatan si B. Oke, supaya bisa ke percepatan, berarti kita harus lihat dulu dari benda A. Dari benda A ini supaya dapat ke percepatan, caranya turunkan dulu. Kita turunkan dulu ini terhadap T. Berarti ini kita bisa dapat V-nya dulu. Oke kan? VAT. Yuk kita turunkan. Ini jadinya 3T kuadrat ditambah 8T kurang 31. Ini habis ya. Udah siap ke V, kita bisa ke percepatannya. Berarti ini jadi 6T tambah 8. Oke, ini percepatan si A udah dapat. Kita ke sini. V ke A, ini mah langsung ya. Berarti ini A percepatan si B
sama dengan ini habis tinggal 44 aja. Oke. Nah, ingat tadi clue-nya adalah percepatannya sama. Berarti bisa kita buat A di A itu sama dengan A di B. Langsung aja. 6T tambah 8 sama dengan 44. Kalau 6T-nya kita biarkan di sini, 44 dikurang 8. 6T sama dengan 44 dikurang 8 adalah 36. Berarti T sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Nah, itu A-nya. Berarti, itu waktunya 6 meter per sekon kuadrat. Jadi, supaya tahu posisinya di mana, maka kita bisa substitusikan lagi ke persamaannya. Kan XT itu sama dengan T tambah 2, T kurang 5, T tambah 7. Berarti dengan ini nih, ya kan? T-nya kan udah ada, berarti 6 tambah 2, 6 kurang 5, 6 tambah 7. 6 tambah 2 berapa? 6 tambah 2 masih 8 ya. 8 kali 1 kali 13. 8 kali 1 kali 13 adalah 104 meter. Oke, so yang kita tulis 104 tentu bukan. Yang kita tulis adalah 104,0. Jadi ini yang harus kita tulis. 104,0. Oke. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanya silakan hubungi Miss-nya.